Ya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih, jamaah witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa kita yang kita doakan di akhir atau di penghujung Ramadan tahun ini. Kita semua berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Itu doa yang kita doakan pada Ramadan tahun lalu. Dan pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada di malam yang ke-11 Ramadan, dan ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ibadah dengan salat tarawih, dengan salat witir, dengan tadarus Al-Quran dan sebagainya. Bulan Ramadan juga bulan untuk meningkatkan keikhlasan kita dan juga kepekaan kita melalui amal sedekah, bantuan dan juga lainnya. Bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk meningkatkan pengetahuan melalui tausiah agama setelah salat Isya, ataupun kadang-kadang ada yang diadakan setelah salat tarawih. Untuk melalui ini, untuk meningkatkan pengetahuan kita melalui tausiah pada malam yang berbahagia ini, kita mengangkat topik ataupun pembahasan yang berjudul efek mengkonsumsi kartu kredit dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang di situ ada kata-kata kartu kredit. Kalau diterjemahkan kambing kredit. Pada dasarnya dalam Al-Quran Allah memberikan panduan kepada kita semua dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Apakah itu kebutuhan pokok daruriyat, apakah itu kebutuhan kedua setelah kebutuhan pokok yang disebut dengan hajiyat, apakah itu kebutuhan pelengkap yang disebut dengan at-tahsinat. Allah memberikan panduannya di dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu panduan. Kalau kita perhatikan ayat itu, Allah menggunakan kalimat umum. Ya ayuhan nas. Allah memanggil semua makhluk ciptaannya yang namanya manusia. Allah tidak mengkhususkan panggilan di situ dengan ya ayyuhal muslimun, tidak. Allah tidak mengkhususkan panggilannya di situ dengan ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi Allah memanggil ya ayyuhan nas. Allah panggil secara umum, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi itu halalan thayyiban. Yang halal lagi begini. Para ulama menjelaskan kriteria halalan thayyiban itu minimal ada 3 unsur. Yang pertama, halalan thayyiban itu unsurnya ainuhul halal. In makanan atau in minuman itu halal. Yang pertama. Yang kedua, unsur halalan thayyibah itu adalah manba'uhu halal. Makna manba'uhu halal, sumbernya halal, bukan milik orang lain, tetapi milik sah sendiri. Itu yang dimaksud dengan manba'uhu halal. Unsur yang ketiga halalan thayyibah adalah tariqatuhu halal. Cara mendapatkan harta, cara mendapatkan makanan dan minuman itu dengan cara yang halal. Kadang-kadang innya halal, manba'uhu sumbernya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Itu tidak mencukupi unsur halal dan thayyibah. Jadi halal dan thayyibah itu halal dan begini. Di situ kalau dimaksud halal dan thayyibah, halal saja tidak cukup, tetapi harus ada thayyibahnya. Batu halal, tetapi tidak thayyibah, artinya tidak bergizi untuk kesehatan, maka tidak memenuhi halal dan thayyibah. Yang menjadi pertanyaan, kalau tidak sesuai dengan panduan tadi, Allah memberi panduan tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau tidak sesuai dengan panduan itu, apa efeknya? Para ulama merincikan paling sedikit ada 3 efek kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman itu tidak sesuai dengan panduan Al-Quran. Yang tadi kita istilahkan dengan mengkonsumsi kambing kredit, apa efeknya? Efek yang pertama, mengkonsumsi yang haram, baik itu makanan atau minuman, adalah ghadabullahi alaih. Makna ghadabullahi alaih, murka Allah kepada orang itu. Kita temukan di dalam hadis, kata Rasulullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, melaknat orang yang menjadi wakil riba, melaknat orang yang menjadi pencatat riba, melaknat orang yang menjadi saksi riba. Si peh bajau, si dau gudrau, si matalau, bandung sama. Arti sama, murka Allah kepada yang bersangkutan. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, mengkonsumsi yang haram, baik itu makanan atau minuman, adalah fasadun nasab. Makna fasadun nasab, cacat keturunan. Pengertian fasadun nasab bisa bermakna cacat keturunan benaran cacat, fisik langsung cacat akibat mengkonsumsi yang haram.
nasab bisa bermakna cacat moral. Kadang-kadang ada anak Tayujah punam, ijah waru, tayujah waru, ijah punam. Jangan tamarta kita memvonis anak itu bersalah. Tapi perlu dilihat balik. Apakah ada makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak itu bersumber daripada yang haram atau tidak? Karena anak itu pada dasarnya sebagaimana yang kita tahu sebelum ini bahwa al-waladu yulad alal fitrah. Anak itu lahir dari keadaan suci. Yang merusak anak-anak itu siapa? Fa yuhawidanihi wa yumattisanihi. Yang meyahudikan anak-anak, yang memajusikan anak-anak, bahkan menasranikan anak-anak itu bukan orang lain, tetapi orang tuanya, kedua orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, memajusikan anaknya? Apakah memasukkannya ke sekolah Yahudi, memasukkannya ke sekolah Nasrani? Tidak. Tetapi memberikan makanan anak itu dari sumber yang haram, memberikan minuman anak itu pada sumber yang haram, maka anak itu akan lebih dekat kepada Yahudi. Di hadis yang lain kata Rasulullah, ayyulah min nabat minasuh. Makna minasuh, setiap daging yang tumbuh membesar daripada haram, fannaru maudari, maka neraka itu lebih cepat bagi anak. Itu efek yang kedua. Efek yang ketiga dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram adalah marfu'ud doa. Mana marfu'ud doa? Ditolaknya doa oleh Allah. Bulan ini seharusnya bulan makbul doa. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu bulan makbul doa. Kalau kita buka Al-Quran, ternyata setiap doa Allah tidak menolaknya. Tetapi kita saja yang berdoa kepada Allah tidak cukup syarat untuk diterima doa kita. Yang salah satunya kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah, karena efek daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanya kita baca dalam hadis, ar-rajulu yutiru sahar asy'ar arba yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab. Dikayakan dalam hadis, ada seseorang yang nampaknya safar jauh, yang wajahnya sudah kusut, bajunya sudah berdebu, selalu menadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram. Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabu lah. Bagaimana bisa diterima doanya? Sedangkan makanan, pakaian, minumannya terdiri daripada haram. Kalau kita ingin doa kita diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah, apalagi di bulan yang penuh barakah, perbaikilah makanan kita. Dalam ungkapan ulama, man sarrahu ayyastajib Allahu da'watahu falyutib ta'watahu. Barang siapa yang ingin sekali agar doanya diterima oleh Allah, perbaikilah makanannya. Perbaikilah makanannya. Makanya berhak kita pertanyakan, apakah makanan ini halal atau haram? Dari mana sumbernya? Kalau seorang anak bawa pulang makanan, kita perlu pertanyakan, itu dapat dari mana? Perlu dipertanyakan. Kalau kita ingin buah kita diperbaiki, makanya kalau kita katakan misalnya seperti di Aceh, ketika kita mengkonsumsi kambing, ada baju kami, lalu kado bagai api, naik tensi kita ngomong, blah 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 blah. Pasti orang bilang,
Yang diutan wajib dia kambing kilo. Apa salahnya dengan kambing? Bukan kambing yang menyebabkan orang darah tinggi. Kalau kambing yang menyebabkan orang darah tinggi, berarti kambing sumber penyakit. Kalau kambing jadi sumber penyakit, bertentangan dengan praktik Rasulullah SAW sendiri. Yang paling disukai oleh Rasulullah adalah kharuf. Kharuf kambing, halib, susu. Rasulullah paling menyukai makanan kambing, paling menyukai makanan namanya halib, susu. Dan Umar bin Abdul Aziz, beliau wasiatkan kepada pembantunya, nanti kalau aku tiada, tolong berikan anakku itu kambing, tolong berikan kepada anakku susu. Tidakkan kalaulah kambing dan susu itu penyebab darah tinggi, selevel Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan kepada pembantunya akan diberikan daging kambing dan susu kepada anaknya? Tidak mungkin. Lalu kenapa juga diajar di kita ini kalau kita sudah ngomong besar-besar di warung kopi, tensinya sudah naik, katanya itu banyak makan daging kambing, apalagi di Aceh besar pada Aceh banyak buah belanga. Apakah karena pengaruh buah belanga? Bukan. Tapi coba perhatikan kambing itu, apakah kambing itu kambing kredit? Kita tidak mencuri. Bagaimana ada haramnya? Kenapa kita dilarang oleh Allah? Tapi kadang-kadang kita punya lembu, punya kambing. Tiap pagi kita punya kambing, kita punya lembu, keluar makan di kebun orang, makan punya orang. Bukankah itu haram? Lalu kambing itu, lembu itu membesar, lalu kita konsumsi. Akibat yang haram itulah, maka kambing itu menyebabkan kita darah tinggi, bukan karena kambing itu sendiri. Makanya perlu pada kesempatan yang diberikan oleh Allah, ini bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita belum mampu untuk mendeteksi atau untuk meninggalkan makanan dan minuman yang haram, belum mampu meninggalkan riba, belum mampu meninggalkan kambing riba, kambing kredit, tidak ada bulan lain yang dapat kita bersihkan diri daripada riba. Hari ini kita punya rumah mewah, kredit. Kita punya mobil mewah, kredit. Nah rumah kredit, nah motor kredit, nah inang kredit, nah anu kredit. Kalau bulan Ramadan ini yang diberikan kesempatan oleh Allah tidak mampu kita tinggalkan riba, tidak ada bulan lain yang mampu kita tinggalkan dan kita bersihkan kepada riba. Berapa banyak riba yang bertentangan di Aceh pada hari ini? Rentenir ilegal dalam masyarakat. Berapa banyak? Yang akibatnya, efeknya yang pertama murka Allah. Efeknya yang kedua adalah fasadun nasab, cacatnya keturunan. Efeknya yang ketiga adalah mafhumud doa, ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat ataupun efek daripada menggunting kambing kredit. Semoga kita terbebas daripada mengkonsumsi hal-hal yang haram. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.